Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dan keluarga tetap sehat selalu dan tetap semangat meskipun belajar dari rumah ya. Mohon maaf, Bu Prima belum bisa hadir bersama kita. Tetap kita doakan Bu Prima sehat selalu dan bisa segera bergabung bersama kita ya. Hari ini masih tetap kita akan belajar mengenai keunikan di daerah tempat tinggal kita, terutama di daerah Jawa Timur dan juga yuk langsung saja kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak ya, yang pertama nanti anak-anak akan mengetahui apa saja keunikan yang ada di Provinsi Jawa Timur. Yang kedua anak-anak juga akan mengetahui keunikan yang ada di Provinsi Bali ya. Langsung saja kita mulai perjalanan kita. Kita awali dari Provinsi Jawa Timur ya. Kita awali dengan suku-suku yang ada di Jawa Timur anak-anak. Cukup banyak suku yang ada di Jawa Timur, diantaranya adalah suku Jawa. Ya, contohnya Bu Hermin sendiri, ini termasuk suku Jawa dan anak-anak mayoritas juga kebanyakan sepertinya suku Jawa ya. Kemudian ada suku Madura yang menempati Pulau Madura pastinya. Kemudian ada suku Tengger yang mendiami di daerah wilayah Gunung Bromo, di lereng Gunung Bromo. Nah, ini suku Tengger. Kemudian ada suku Osing yang mendiami wilayah Banyuwangi ya. Ada yang berikutnya adalah suku Bawean yang mendiami wilayah Kabupaten Gresik. Nah, ini gambar dari suku Bawean. Setelah berbicara sukunya, kita akan berbicara mengenai tempat-tempat penting yang ada di Provinsi Jawa Timur. Di antaranya, nah, ibu kota dari Provinsi Jawa Timur sendiri yaitu betul sekali kota Surabaya ya. Di mana kota Surabaya ini sebagai kota pahlawan. Ada bangunan yang terkenal yaitu Hotel Yamato ketika itu. Jadi dulu namanya Hotel Yamato, sekarang menjadi Hotel Majapahit, di mana perjuangan arek-arek Surabaya di sini untuk merobek bendera Belanda merah putih biru, sehingga merobek bendera warna birunya supaya menjadi merah putih, itu sebagai wujud ingin merdeka ya dari pemerintah penjajah Belanda. Nah, pada saat itu perjuangan arek-arek Surabaya ini dipimpin dan disemangati oleh Sutomo atau yang kita kenal dengan Bung Tomo ya. Kemudian masih di wilayah Surabaya ada jembatan apa ini anak-anak? Betul sekali, jembatan Suramadu, yaitu Suramadu yang menghubungkan antara kota Surabaya dan juga Pulau Madura, tepatnya di Bangkalan. Dan jembatan ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia. Ya, wah keren sekali. Jadi untuk ke Madura kalau dulu harus naik kapal feri, sekarang tidak perlu, cukup melintasi menggunakan transportasi darat kita melewati jembatan Suramadu ini anak-anak. Jadi juga lebih cepat ya. Berikutnya ada, nah ini yang ada di Kabupaten Malang yaitu Bendungan Sutami. Bendungan Sutami ini letaknya di Karangkates. Biasanya masyarakat menyebut Bendungan Karangkates, tetapi sebenarnya adalah Bendungan Sutami. Kenapa disebut Bendungan Sutami? Karena dibangun oleh arsitek yang bernama Insinyur Sutami ya. Di sini ada beberapa sungai yang dibendung, kemudian dimanfaatkan selain untuk irigasi juga untuk pembangkit tenaga listrik di wilayah Malang termasuk ya. Di daerah kita juga menggunakan pembangkit listrik dari sana. Kemudian ada lagi di Kabupaten Malang, di sini ada pesarean di Gunung Kawi ya. Di sini biasanya masyarakat melakukan selamatan atas nazarnya. Ada beberapa masyarakat, tidak semua, hanya beberapa masyarakat yang mempunyai keyakinan seperti itu. Juga ada mitos yang berkembang bahwa di dalam pesarean ini ada sebuah pohon yang disebut pohon Dewan Daru, di mana kalau ada seseorang yang kejatuhan buah dari Dewan Daru ini, maka keinginannya akan tercapai. Nah, itu menurut mitos dari masyarakat sekitar. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, semua bisa kita capai asalkan kita mau berusaha dan juga berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Nah, selanjutnya di sini ada Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau disingkat menjadi TNBTS. Ini juga menjadi salah satu ikon wisata termasuk masyarakat mancanegara ya anak-anak ya, yang sangat indah sekali, negeri di atas awan ya. Kemudian ada lagi, nah ini di mana ini anak-anak?
Iya, Kota Batu. Jadi Kota Batu dulu ini masih wilayah Malang, tetapi sekarang sudah menjadi kota administratif, menjadi Kota Batu, tetapi masih dalam kawasan wilayah Malang Raya, di mana Malang Raya itu ada Kota Malang, Kabupaten Malang, dan juga Kota Batu. Yang sangat terkenal Kota Batu ini dengan apelnya, tetapi lebih dikenalnya apel Malang ya, di mana apel Malang ini rasanya lebih renyah dan lebih manis daripada apel-apel yang lain. Kemudian ada lagi, nah yang masih di Kota Batu ada pemandian Cangar, pemandian air panas Cangar, di mana airnya panas dan itu alami ya Nana ya, berasal dari alam. Kenapa panas? Karena mengandung sulfur dan belerang yang berasal dari Gunung Arjuna di Batu itu sendiri. Nah, ini menurut masyarakat sekitar pemandian air panas Cangar ini juga cukup bermanfaat untuk mengobati yang menderita sakit kulit. Nah, itu gatal-gatal seperti itu anak-anak. Nah, berikutnya selain tempat-tempat wisatanya yang ada di Jawa Timur tadi, sekarang kita akan melihat keunikan adat istiadat dan seni budaya yang ada di Jawa Timur ya. Yang pertama yaitu adalah upacara Kasoto yang biasa dilakukan oleh masyarakat suku Tengger di lereng Gunung Bromo sebagai wujud rasa syukur mereka dengan melemparkan beberapa hasil bumi ke kawah Gunung Bromo. Nah, berikutnya ada labuhan atau larung ya. Sama juga sebagai wujud syukur masyarakat dengan melarungkan hasil bumi mereka ke laut. Biasanya ini contohnya yang dilakukan ini di Pantai Ngeliep, di Pantai Kebalekambang, kemudian di Danau Ngebel ya di Ponorogo itu juga melakukan labuhan atau larung ini. Nah, berikutnya ada karapan sapi atau pacuan sapi yang dilakukan oleh masyarakat. Betul sekali, suku Madura di Pulau Garam Madura. Nah, selanjutnya ada kesenian kuda lumping atau jaran kepang yang menjadi kesukaan anak-anak ini, baik laki-laki maupun perempuan di sekitar kita ini ya. Yang sudah pernah kita bahas ya anak-anak ya. Kemudian ada lagi yaitu tari remo yang menjadi ciri khas dari kota Surabaya, di mana tarian ini gerakannya sangat tegas dengan menggunakan musik khas Jawa Timur dan diiringi menggunakan properti berupa kerincing di kaki ini yang disebut dengan gongseng. Ya, ini menjadi ciri khas tersendiri untuk tarian dari Jawa Timur ini, tari remo. Berikutnya ada betul sekali reog Ponorogo. Ya, sudah pernah kita bahas juga termasuk jadilannya. Nah, selain adat istiadat juga ada kulinernya yang juga cukup terkenal di Indonesia. Di antaranya ada lontong balap ya, yang terkenal ini lontong balap Wonokromo Surabaya, di mana ini isinya ada lontong, ada tahu, mie, kecambah, kemudian biasanya dimakan dengan sate kerang ya. Berikutnya, nah ini kesukaannya orang tuanya Nana ini, ada rujak ya, yang isinya ada sayur, ada buah, ada cingur. Cingur itu moncongnya sapi ya, yang disiram dengan bumbu kacang dan juga ada petisnya ya. Nah, ini juga makanan khas dari Jawa Timur. Kemudian ada tahu campur yang menjadi makanan khas dari kota Lamongan. Berikutnya ada sate ayam ya dan sate kambing yang khas dari Madura. Nah, ini satu lagi anak-anak, pecel. Nah, pecel ini di Jawa Timur banyak sekali jenis pecel. Contohnya saja ada pecel Blitar, pecel Madiun, pecel Kediri. Itu isinya sama, bumbunya sama, tetapi mempunyai ciri khas rasa yang berbeda. Oh, alangkah kayanya negeri kita ya. Nah, kita harus bersyukur atas semua itu anak-anak. Berikutnya ada bakso Malang yang terkenal. Bakso Malang ini terkenal dari Indonesia. Kenapa terkenal? Bakso Malang ini berbeda dengan bakso-bakso yang lain, di mana isinya ini bukan hanya ada bakso. Kalau di daerah lain bakso itu yang ini anak-anak. Tapi kalau di sini bakso itu ya ini bakso semua ini bakso. Ada pentolnya kasar, halus, mie, siomay, goreng, tahu. Nah ini saya yakin anak-anak sudah tahu ya. Dan ini yang menjadi ciri khas dari bakso Malang dibandingkan dengan bakso-bakso yang lain. Kemudian setelah makanannya, nah kita fokus ke daerah tempat tinggal kita yaitu di Malang Raya ya. Malang Raya tadi yang mencakup kota Malang, Kabupaten Malang dan juga di mana tadi Nana? Batu. Tuh. Nah, yang pertama yang terkenal dari Kota Malang ini adalah apa Nana?
Betul sekali, keripik tempe. Nah, keripik tempe ini di Malang terkenal yaitu sentra industrinya yang ada di daerah sana, di dekatnya Blimbing sana, anak-anak. Nah, kemudian berikutnya ada hasil kerajinan berupa keramik ya. Ini juga di Kota Malang, tepatnya di sentra keramiknya di Noyo. Ya, saya yakin anak-anak juga sudah tahu ini tempatnya. Kemudian di Kabupaten Malang, tepatnya di Lawang sana, ada kebun teh, termasuk pabrik tehnya di sana ya, yaitu ada pabrik teh dan kebun teh Wonosari. Berikutnya ada hasil kerajinan lagi yang terkenal yaitu topeng Malang yang menjadi ciri khas dari Malang sendiri, tepatnya di sini di Kabupaten Malang yang terkenal di sini untuk topengnya itu dari topeng pakai saji Mbah Karimun dan juga dari topeng di wilayah Tumpang anak-anak ya. Nah, ini topeng Malang yang punya ciri khas dan ini anak-anak yang hidung panjang, ini yang menjadi ciri khas dari tari topeng Malang juga yaitu tari topeng Bapang. Nah, berikutnya ada batik Malangan atau batik Malang. Nah, ini juga menjadi ciri khas di mana batik Malang ini ada simbol ini, ada yang motifnya menggunakan simbol singo, nah, singo edan Arema, kemudian ada yang menggunakan topeng, ada tugu, ada sulur, ada teratai yang semuanya mempunyai makna yang berhubungan dengan kota Malang, ya. Nah, alhamdulillah di Jawa Timur kita sudah selesai. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita ke Pulau Bali ya. Ada apa saja di Pulau Bali? Nah, Pulau Bali ini masyarakatnya mayoritas beragama Hindu dan dikenal dengan julukan sebagai Pulau Dewata dan Pulau Seribu Pura. Ya, karena yang seperti yang sudah kita jelaskan tadi bahwa masyarakatnya mayoritas beragama Hindu sehingga banyak ditemukan ribuan pura ya. Dan kan untuk Tuhannya mereka menyebutnya dewa, makanya disebut Pulau Dewata dengan 1000 pura. Nah, yang kedua yang unik lagi yaitu di sini ada banyak sekali objek wisata yang menarik wisatawan asing maupun wisatawan domestik dan orang luar negeri itu anak-anak kalau mengenal Indonesia itu Bali. Nah, betapa terkenalnya Pulau Bali ini. Jadi mereka menyebut Indonesia itu sebagai Bali ya. Nah, itu tempat wisata yang ada di Bali ya anak-anak ya. Kemudian ada upacara ngaben ya yang sudah pernah kita bahas yaitu upacara pembakaran jenazah. Kemudian ada tari kecak ya, yang ini tari kecak ini juga menjadi objek wisata budaya dan juga tari pendet. Nah, ini sebagai tari penyambutan tamu di Bali. Nah, berikutnya ada leak. Ya, ini juga yang menjadi ciri khas karena hanya ada di Bali ya anak-anak ya, leak ini yang mempunyai kekuatan gaib. Kemudian ada lagi masyarakatnya. Nah, menjunjung tinggi budaya sekali. Jadi hampir setiap hari mereka terutama pada saat akan beribadah itu mereka menggunakan pakaian adat Bali ya untuk wanita seperti itu, untuk yang laki-laki seperti ini. Nah, meskipun banyak wisatawan asing yang dengan menggunakan pakaian yang zaman modern, tetapi mereka masih menjunjung tinggi untuk menggunakan pakaian adat ini setiap hari. Nah, itu yang patut kita acungi jempol dan patut kita tiru bahwa kita harus tetap melestarikan budaya bangsa kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kemudian itu tadi anak-anak alhamdulillah sudah selesai ya mengenai keunikan di daerah kita, betapa kayanya negeri kita, mulai dari tempat wisata, makanan khas, budaya, adat istiadat, dan semuanya itu yang menyebabkan Indonesia kaya. Dan janganlah perbedaan itu dijadikan sebagai penghalang. Justru itu adalah kekayaan bangsa kita. Nah, patut sekali kita untuk bangga menjadi anak Indonesia. Nah, tugas anak-anak adalah melestarikan semuanya. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk channel Bintang Tari dan Hermit. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.